Pemirsa, Partai Gerindra resmi mendukung pasangan Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa di pemilihan Wali Kota Surakarta 2020. Sementara itu, dukungan untuk bakal calon Wali Kota Medan Sumatera Utara Bobi Nasution juga terus bertambah. Setelah mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan untuk calon kepala daerah kota Surakarta, pasangan Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa kini mendapatkan kekuatan baru dari Partai Gerindra. Surat rekomendasi diserahkan Senin siang di kantor DPD Partai Gerindra di Jalan Kanguru, Semarang, Jawa Tengah. Rekomendasi diberikan bersamaan kepada sejumlah calon kepala daerah lainnya antara lain Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Wonogiri. Sementara bagi Gibran, rekomendasi dari Gerindra menjadikan kekuatan tambahan untuk bisa menang dalam Pilkada Solo. 5 yang sudah diserahkan, ya artinya sudah 15. Nanti akan ada berikutnya dari 21, sisanya itu. Dan DPD Partai Gerindra mempunyai target di Pilkada tahun 2020 ini kami akan 21 kabupaten itu paling tidak ya kami akan 50% kami akan menang. Ya, jadi ada beberapa daerah yang sudah kita baca, terutama Wali Kota Surakarta jelas, ya, Wali Kota Semarang jelas, itu jelas ya dari target kami. Ya harus optimis. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto, yang sudah mengamanahkan rekomendasinya ke saya dan Pak Teguh. Dengan turunnya rekomendasi ini akan menjadi kekuatan tambahan untuk bisa memenangkan kontestasi di Solo. Dan saya melihat kerjasama ini adalah untuk kepentingan warga Solo dan juga untuk kemajuan kota Solo. Usai mendapatkan rekomendasi, putra sulung Presiden Jokowi ini akan melakukan konsolidasi bersama pengurus DPC Gerindra Surakarta. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Narendra, iNews melaporkan. Partai Golkar memutuskan mendukung menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution di Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara. Menurut Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, partainya membebaskan Bobi memilih sosok pendamping sebagai bakal calon wakil wali kota Medan. Erlangga menilai Bobi memiliki kapabilitas untuk menjadi pemimpin kota Medan. Ya, kita sudah mendukung Pak Bobi. Untuk wakilnya sendiri? Wakilnya diserahkan kepada Pak Bobi. Apakah wakil itu akan berasal antara dari Partai PDI atau dari Gerindra, Pak? Dari manapun yang dipilih oleh wali kota. Pak, tadi tetap harus Selain Partai Golkar, Bobi Nasution juga didukung Partai Gerindra, PAN, dan Nasdem. Kini Bobi tinggal menunggu dukungan resmi dari PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana maju sebagai bakal calon gubernur Kalimantan Selatan. Denny telah mengantongi dukungan dari Partai Demokrat dan Gerindra. Partai Gerindra secara resmi memberikan rekomendasi kepada mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana untuk bertarung dalam Pilkada Kalimantan Selatan. Denny akan dipasangkan dengan mantan Wakil Bupati Tanah Bumbu, Difriyadi Darjat. Denny akan berkompetisi melawan petahana Sahbirin Nur. Dukungan Gerindra ini mendapat jumlah dukungan bagi Denny untuk maju di Pilkada 2020. Sebelumnya Denny telah mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat. Kita beralih ke informasi terkait COVID-19. Pemirsa, politikus senior Partai Keadilan Sejahtera yang juga anggota DPRD DKI Jakarta, Dani Anwar, meninggal dunia. Menurut Ketua DPRD Prasetyo Edy, Dani Anwar terinfeksi COVID-19. Anggota DPRD DKI Jakarta, Dani Anwar, meninggal dunia di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta Pusat pagi tadi. Jenazah Dani dimakamkan di pemakaman keluarga di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Jabatan terakhir Dani adalah Sekretaris Komisi A DPRD DKI. Prasetyo Edy Marsudi membenarkan Dani Anwar terinfeksi COVID-19. Namun Prasetyo tidak tahu awal penularan COVID-19 Dani Anwar. Tapi dinyatakan meninggal karena COVID. Dia juga ada beberapa penyakit yang membawai badan dia, pembawaan dia agak mungkin
ada gulanya, ada mungkin ada jantung. Nah, itu ya saya juga turut berduka cita ya kepada sahabat saya dan rekan saya, salah satu fraksi di PKS. Itu aja ya. Pak Jan, ada berapa anggota dewan yang sebetulnya? Yang sekarang masih ada dari ada 2 fraksi PAN dan fraksi PKS. Itu aja ya. Di tengah pandemi COVID-19, alat bantu pernafasan atau ventilator sangat dibutuhkan rumah sakit untuk membantu kesembuhan pasien COVID-19. Namun, sayangnya ketersediaan ventilator masih sangat terbatas. Kondisi ini mendorong MNC Peduli untuk memberikan bantuan ventilator ke berbagai rumah sakit yang menangani pasien COVID-19, salah satunya Rumah Sakit Khusus Daerah Durensawit. Ya, hari ini kami menerima 1 ventilator transport dan juga ada perlengkapan APD dan juga perlengkapan kerja lainnya. Itu sangat penting bagi kami sekali ya, untuk dokter kami, untuk perawat kami dalam bekerja. Begitu juga misalnya untuk rujukan pasien, kita perlu ventilator, sangat penting sekali. Tak hanya ventilator, MNC Peduli juga memberikan bantuan alat pelindung diri atau APD berupa masker bedah, sarung tangan medis, pelindung wajah, desinfektan, dan vitamin untuk para pahlawan medis di RSKD Durensawit. Hari ini MNC Peduli menyalurkan bantuan kepada Rumah Sakit Durensawit berupa ventilator, vitamin, gloves, hand gloves gitu, dan juga masker dan alat kesehatan lainnya. Harapannya tentu agar kita bisa membantu proteksi tim medis yang ada di garda terdepan yang masih terus berusaha untuk menangani pandemi COVID ini. Dukungan kepada para tenaga medis dalam menghadapi pandemi COVID-19 harus terus diberikan. MNC Peduli mengajak masyarakat untuk ikut memberikan dukungan lewat donasi yang bisa dikirimkan melalui rekening MNC Peduli. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga berunjuk rasa menolak pembangunan dermaga 3 Pelabuhan Padang Bayi, Bali. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.